yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan, dan hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sasaran dalam beribadah. Dan di antara ciri keimanan seorang muslim yaitu ia senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia memuji Allah sebelum dia memuji siapapun. Bahkan dia memuji Allah sebelum dia memuji dirinya sendiri. Selanjutnya, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah yang mulia, bahkan Nabi Allah yang paling mulia, ialah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, melalui khutbah hari Jumat yang berkah dan mulia ini, khatib mengajak kepada kita semuanya, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Khatib berwasiat kepada kita semuanya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang mendekatkan kita kepada surga dan takwa yang menjauhkan kita daripada neraka. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang membuat kita semangat dalam beribadah dan takwa yang membuat kita menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Bulan Ramadan, yaitu bulan di mana pertama kali Al-Qur'an diturunkan di dalamnya. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Wal furqan, juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra, maka barang siapa yang sadar, barang siapa yang mengetahui telah masuknya bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, melalui bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa ibadah adalah prioritas utama, dan bulan Ramadan mendorong kita untuk menempatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesibukan-kesibukan duniawi kita. Bahkan orang yang bekerja atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang bekerja hanya tujuannya mencari dunia, maka mereka memiliki kebahagiaan yang berbeda. Memang mereka sama-sama bekerja, akan tetapi kebahagiaan dan ketenangan yang dirasakan sangat jauh berbeda. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci utama untuk menggapai derajat takwa dan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Al-Had ayat 77. Oleh karena itu, kita dapat melihat betapa banyaknya hadis-hadis dari Nabi SAW yang memotivasi kaum muslimin, yang memotivasi kita untuk memperbanyak ibadah, untuk bersemangat dalam ibadah di bulan Ramadan. Di antara hadis Nabi yang memotivasi kita, yaitu datang seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku melakukannya adkhulu bihil jannah, maka aku bisa masuk surga. Nabi bersabda, "Alaika bis-shaum la mithla lahu." Maka wajib bagimu
tidak ada yang semisal dengannya. Dan juga berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan atau yang kita sebut dengan sholatul tarawih karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, beliau mengatakan bahwa dosa-dosa yang dimasukkan oleh Allah yang diampuni pada hadis ini yaitu hanya dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka perlu kepada taubat yang khusus. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan ketika Nabi menyebutkan satu perkara secara umum maka tidak boleh kita buat secara khusus. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kecil kita, dan juga mungkin saja Allah Subhanahu wa taala juga mengampunkan dosa-dosa besar kita. Kemudian juga berdasarkan hadis, man shalla man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai bersama imam, kemudian sholat witir bersama imam sampai selesai bersama imam, kutiba lahu qiyamul lailah, maka ditulis baginya seakan-akan dia sholat satu malam penuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu diantara 3 hadis yang mana Nabi SAW betul-betul memberikan motivasi kepada kita agar bersemangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah kenapa manusia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepadaku. Oleh karenanya, ketika salah seorang di antara kita mulai lemah, mulai putus asa, mulai berkurang semangat kita di akhir-akhir Ramadan, mulai merasakan letih dalam beribadah, maka hendaklah kita mengingat, hendaklah kita sadar bahwa ibadah adalah satu-satunya alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Tidaklah seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan akan tenang jiwanya. Oleh karena itu, barang siapa yang merasakan ketidaktenangan dan ketidaknyamanan, barang siapa yang merasakan kesedihan, hendaklah dia segera beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian hatinya dapat menjadi tenang. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hatinya menjadi tenang dengan mengingatnya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati dapat menjadi tenang. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menuntun kita agar terhindar daripada perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat dapat mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Dan masih banyak lagi ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, seharusnya semangat ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini juga harusnya kita lakukan, kita bawa dia di bulan-bulan yang lain di luar Ramadan. Jangan sampai semangat ibadah kita yang kita telah lakukan di bulan Ramadan hilang bersama dengan kepergian bulan Ramadan. Adalah seorang ahli ilmu berkata, "Kun rabbaniyin wa la takun ramadaniyin." Jadilah kalian hamba Allah Subhanahu wa taala, wa la takun ramadaniyin, dan janganlah kalian menjadi hamba Ramadan, atau janganlah menjadi hamba Allah yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Adapun ketika setelah selesai bulan Ramadan, masjid-masjid mulai sepi kembali. Jangan sampai masjid-masjid kita hanya ramai di bulan Ramadan, namun kembali sepi di bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Itulah makna firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini, hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan. Itu bermakna 22 hari kita telah melewati bulan Ramadan. Hampir tidak terasa bulan Ramadan berlalu dengan sangat cepat. Hampir tidak terasa bulan Ramadan pergi meninggalkan kita dengan sangat cepat. Maka kita masih memiliki 7 hari yang tersisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Dan Nabi SAW ketika telah masuk pada 10 hari terakhir, di antara sunnah yang beliau tinggalkan yaitu iktikaf, berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaji semampu yang dia lakukan, dia berzikir kepada Allah semampu yang dia lakukan, dia berdoa kepada Allah semampu yang dia lakukan. Dan di antara kemuliaan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita satu malam yang apabila kita beribadah bertepatan pada malam itu, maka ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi SAW ketika masuk 10 malam terakhir, maka beliau mengatakan syaddal mizar. Beliau menguatkan ikatan sarungnya, ikatan kainnya, wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan para istrinya, kemudian keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Dan Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Karena di antara makna Lailatul Qadar secara bahasa yaitu malam yang dikira-kirakan. Oleh karena dia dikira-kirakan, tidak ada yang bisa memastikan kapan turunnya Lailatul Qadar kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ciri-cirinya. Dan di antara makna Lailatul Qadar yaitu malam yang tidak bisa dipastikan, malam yang dikira-kirakan. Nabi SAW bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari-hari terakhir, di 10 malam-malam terakhir, utamanya pada bilangan-bilangan ganjilnya. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan beribadah kepada Allah pada malam-malam tersebut, dengan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya pada malam-malam tersebut. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan apabila aku tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang harus saya ucapkan kalau saya sadar itu adalah malam Lailatul Qadar?" Maka Nabi memberitahu, "Ya Aisyah, quli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Katakanlah, Allahumma innaka afu, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau suka memberikan maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jamaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk beribadah kepadanya hatta yaqinal yaqin, sampai datang kepada kita kematian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.